Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Sebelum kita mengidentifikasi apa itu teks eksplanasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang bagaimana proses terjadinya sebuah peristiwa dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi dari segi sebab akibat. Jadi proses terjadinya sebuah peristiwa dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya itu ada tujuan teks eksplanasi. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi dari segi sebab dan akibat. Jadi sebuah peristiwa itu pastinya terdapat penyebab dan juga akibatnya. Terus selanjutnya itu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu ciri yang pertama yaitu faktual. Misalnya seperti kebakaran karena korsleting listrik. Itu kan memang peristiwa yang benar-benar ada dan bukan sebuah peristiwa yang dikarang atau dibuat-buat. Berbeda kalau misalnya kebakaran hutan karena semburan naga api. Nah, itu kan sebuah cerita atau peristiwanya itu kan dibuat-buat. Ciri yang selanjutnya itu ilmiah, maksudnya bisa dibuktikan secara keilmuan. Misalnya terjadinya peristiwa gerhana bulan, itu kan disebabkan karena bumi menghalangi sinar matahari sehingga timbul bayangan pada permukaan bulan. Bukannya bulannya itu dihilang karena dimakan raksasa. Terus selanjutnya itu informatif, yaitu bertujuan menginformasikan pada khalayak umum. Di teksnya itu dimaksudkan atau ditujukan pada khalayak umum. Selanjutnya itu fokus pada hal umum atau generik. Jadi bukan partisipan manusia. Contoh peristiwa seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, berpetir, dan lain-lain. Selanjutnya apa itu perbedaan teks eksplanasi dengan teks berita? Tadi kan teks eksplanasi berdasarkan fakta dan teks berita juga berdasarkan fakta. Terus apa bedanya dari kedua teks tersebut? Nah, yang pertama teks eksplanasi itu hanya menjelaskan bagaimana proses terjadinya dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Sedangkan kalau teks berita, teksnya itu teks yang menjelaskan atau melaporkan kejadian yang aktual. Selain faktual yaitu juga aktual dan dilengkapi dengan 5W plus 1H. Jadi lebih lengkap, tidak hanya bagaimana proses terjadinya dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, yang pertama ini pernyataan umum, jadi menjelaskan fenomena atau peristiwa tersebut, menjelaskan secara sekilas atau mengenalkan sebuah peristiwa tersebut. Terus yang kedua ada runtutan peristiwa. Jadi peristiwa seperti penyebabnya, terus proses terjadinya, dan mengapa proses itu bisa terjadi. Itu terdapat pada runtutan peristiwa. Sedangkan yang terakhir yaitu ada ulasan atau interpretasi. Jadi kesimpulan dari pengarang atau ulasan atau pendapat dari pengarang tersebut tentang peristiwa tersebut. Yang selanjutnya itu cara mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi itu hal yang wajib dilakukan, baca teks dengan seksama agar kita mengetahui apa atau peristiwa apa yang sedang dijelaskan atau dipaparkan. Terus memahami makna dalam teks tersebut. Di dalam teks tersebut pasti banyak kata-kata atau makna yang kurang dimengerti. Itu kita harus wajib mengerti agar kita dapat memahami teks tersebut. Terus yang selanjutnya itu menemukan gagasan umum.
menemukan gagasan umum yaitu menemukan ide pokok maksud dari teks peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut itu menjelaskan tentang apa atau peristiwa apa. Jadi kita harus menemukan gagasan umum terlebih dahulu agar kita dapat mengidentifikasi informasi yang ada pada teks tersebut. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.